mulai, tunggu dulu, biar reportnya kelar dulu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita terkait dengan analisis proses bisnis. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya share terkait dengan range range data nilai yang kalau kalian masukkan. Nah, ini pertemuan satunya kita lanjut kembali untuk analisis sisi proses bisnis. Pertemuan satu, apa aja sih yang dikerjain di dalam data analis. Nah, kalau di analisis proses bisnis, sesuai dengan yang saya share di layar kalian masing-masing ini, kita tahu ya bahwa proses di sisi sistem ketika kalian membuat sebuah aplikasi, biasanya dijelasin dari step awal, dari as-as sistem, itu dia sampai menjadi sistem yang full, implemented gitu ya. Dia ada di sisi planning, kemudian ada analisis, kemudian design, kemudian implementation. Nah, analisis proses bisnis itu ada di mana, adik-adik? Analisis proses bisnis itu dia ada di tahapan analisis ya. Jadi kita udah punya planning, requirement-nya apa aja, kemudian kita proses di sisi analis, gitu ya. Nah, analis ini dia turunin lagi. Gitu ya. Jadi ada 3 majority yang secara garis besar yang akan dibahas lebih detailing di dalam analisis proses bisnis. Yang pertama adalah memahami bahwa sistem yang dibuat itu adalah sebuah sistem. Kemudian kita mengidentifikasi improvement, apa aja yang bisa kita perbaikin biar bisa diimplementasikan dengan bagus. Jadi identify improvementnya. Kemudian yang ketiga, kita nge-develop konsepnya sampai dia bisa jadi suatu model sistem. Jadi analis ada di 3 tahapan ini. Jadi misalkan kalian mau ngebuat aplikasi untuk kasir gitu ya. Jadi kita nge-planning berapa lama, kemudian kita analis gitu di kasir itu kira-kira apa aja sistemnya ketika jadi, apa aja yang bisa kita singkat untuk di sisi proses, kemudian konsep yang datanya bisa kita develop sampai dia jadi satu sistem. Jadi kelihatan di dalam data analisnya. Kemudian di sisi data analis itu ada di bagian proses gitu. Jadi kalau di sisi proses itu apa aja, itu satu set data activity, sumber dayanya itu terdefinisi dengan dia terima inputan data. Jadi mulai dari data itu masuk, dia diterima sampai jadi output, di antaranya itu masuk sebagai dalam pemrosesan data. Nah, ruang lingkupnya pun mulai dari hal yang kecil ataupun sampai dengan yang besar dan kompleks, ini menjadi hal yang dasar supaya pekerjaannya itu bisa selesai. Pekerjaan ini bisa diproses. Nah, definisi sederhananya dari proses ini adalah aktivitas yang berkait ya, saling terkait, mulai dari konsep input sampai dengan harapannya output. Jadi ingat, kalau kalian ngebuat satu sistem di data analis itu mulai dari kalian ngebahas data inputannya apa aja, gitu. Data inputannya apa aja, keluaran output datanya itu apa aja. Jadi akan melihat kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk di sisi input datanya, baik itu kalian ngebahas di sisi material, peralatan, objek, sama data lain, satu model informasinya. Kalian konversi dia jadi satu data output, itu disediakan bagi si penerima ya. Jadi baik itu pihak penerimanya di sisi eksternal ataupun di sisi data yang sifatnya internal. Jadi eksternal itu kalau dia di luar dari sistem yang berjalannya ya, di luar dari developing di sisi sistem, ataukah ada faktor yang mempengaruhi di sisi internal, baik itu dari aktornya sendiri ataukah sudah ada bisnis existingnya, analisis aplikasi yang sudah ada existing. Nah, itu yang mau di on develop lebih lanjut misalnya. Jadi secara garis besar kalau kita katakan sisi proses ada 4 model kunci. Pertama adalah ada yang mesti mengetahui di mana titik pemberhentian dari suatu analisis, kemudian apa aja yang satu data yang sifatnya mungkin konvensional kita bisa transformasi. Jadi fungsi kedua ada namanya transformasi datanya. Ketiga ada umpan balik datanya. Dan yang keempat, apakah dia repeatable atau dalam artian bisa diulang. Gitu ya. Jadi ada 4 fungsi kunci yang mesti diperhatikan kalau kita menganalisis. Jadi mulai dari titik pemberhentiannya,
transformasinya, umpan balik, dan apakah dia di repeatable, itu bisa didaur ulang. Untuk di hal yang lain, mungkin bisa kita lihat ya contoh proses misalkan. Jadi misalkan mau membuat satu model aplikasi, kalian harus tahu contoh proses misalnya menerima order dari pelanggan. Nah, menerimanya itu modelnya kayak gimana? Selama ini apakah pelanggan itu datang ke kasir, kemudian langsung menyebutkan apa namanya makanan yang dia mau pesan apa? Nah, ini konsep untuk di proses penerimaan order dari pelanggan. Jadi, mungkin bisa ditransformasi, kasihnya jadinya adalah form, di mana dia memilih makanannya apa saja, yang akhirnya connect ke dapur misalkan. Jadi proses itu sebelum dia ditransformasi menjadi sebuah data form, kita tahu bahwa menerima order dari pelanggan, modelnya itu dia datang ke kasir, kemudian menyebutkan makanannya, baru pada akhirnya kita transformasi dia menjadi sebuah form untuk diinput. Nah, selanjutnya di sisi proses juga ini kita merencanakan rapat. Gitu. Bagaimana merencanakan rapat? Mulai meeting ya, misalnya meeting untuk membahas lebih lanjut terkait dengan proses sistemnya. Atau misalkan bagaimana perakhiran komponennya, bagaimana misalkan dia mengaudit, memilih pemasoknya, mengelola stok gudangnya. Nah, apakah di proses ini bisa menjadi 4 kunci ini, gitu ya. Jadi mesti kembali, apakah ada titik berhenti, gitu ya. Ada transformasikah dari konvensional menjadi data yang digital, kemudian ada umpan baliknya kah, atau yang keempat adalah dia bisa jadi repeatable, ya. Nah, untuk di analisis proses bisnis, ada beberapa istilah ya yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai proses. Pertama, ada pemasok datanya. Jadi pemasok itu ada sumber ataupun form ataupun data yang bisa kita olah, gitu ya. Data yang kita olah. Kemudian siapa sih pemilik proses ini terkait dengan si users yang punya autentikasi di dalam, gitu, yang punya hak untuk punya hak di dalam sistem untuk melakukan proses pekerjaan. Kemudian di sisi pelanggan, pelanggan sendiri tahu ya, jadi dia jadinya adalah sisi end user, jadi end user. Kemudian tahu apa aja inputan di sisi data selain dari pemasok, gitu. Apakah ada di luar dari pemasok, ada mungkin inputan data yang lain, sampai kalian menganalisis apa aja sih data yang keluar, atau istilahnya disebut dengan data output. Ini masuk di bagian output data sistemnya. Dia ada pelanggan, input, sama output. Ini semua beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar ya, ketika kita melakukan proses untuk analisis pembuatan di sisi aplikasi. Secara garis besar, pemasok itu apa? Pemasok itu orang yang menjadi objek observasinya kita. Dia harus siapkan inputan datanya. Kemudian yang kedua adalah pemasok internal. Dia ada di sisi perusahaan. Jadi pemasok itu kebagi dua ya. Ada yang internal, pihak yang dalam sisi perusahaan yang ngasih barang, jasa, atau informasi ke rekan kerja yang lain dalam perusahaan. Kemudian ada pemasok eksternal, ini pihak di luar dari perusahaan yang memasok gitu ya sesuatu ke dalam perusahaan. Jadi kalau internal ya intinya dia bagian dari perusahaannya yang memberikan informasi untuk proses pekerjaan sistem. Kalau untuk eksternal dia di luar dari perusahaan. Jadi ini yang mesti dipisahkan. Jadi kalau misalkan ada ada manajer gitu, dia butuh data untuk laporan report keuangan. Oke, berarti dia dapat pemasok internal itu dari bagian keuangan gitu ya. Ada orang yang di bagian keuangan yang akan input datanya gitu. Sedangkan untuk pemasok eksternal misalkan dia mau melihat gitu ya penjualan apa yang lagi tren misalkan. Nah, itu adalah pemasok eksternal. Jadi melihat di luar apa aja produk yang sudah jalan di luar sampai bisa diambil keputusan untuk perusahaannya sendiri. Ini masuk sebagai sampel di pemasok eksternal. Kemudian ada pelanggan. Nah, pelanggan pun dia terbagi dua. Nah, mesti diingat ini. Pelanggan ini kan adalah end user yang akan pakai gitu ya. Dalam artian dia akan menerima hasil dari output. Jadi kalau kalian memproses suatu aplikasi, tahu apa output dari aplikasinya, tahu apa output dari aplikasinya, dan output itu adalah hasil dari objek observasi kalian ketika kalian membuat aplikasi. Nah, turunannya pun kebagi dua. Gitu. Ada pelanggan yang sifatnya internal,
ada pelanggan yang sifatnya eksternal. Nah, internal itu yang apa aja yang terkait dengan proses bisnis kalian ketika mengembangin sistem, terkhusus di bagian dalam perusahaannya, pihak dalam perusahaannya. Jadi dia menjadi proses inti ketika dia mau diamatin. Sedangkan kalau eksternal ini pelanggan yang pihak dari luar perusahaan, ya, yang informasinya gitu ya bisa dihasilkan dan diberikan kepada di luar dari institusi atau perusahaannya. Contoh, misalkan ya, eh, saya bikin aplikasi untuk penjualan e-commerce macam kayak Tokopedia. Nah, mungkin manajer akan ngelihat produk apa aja yang sering di apa namanya, produk apa aja yang sering dibeli sama orang melalui platform mereka. Nah, end usernya itu pelanggan internal adalah si manajer tersebut. Kalau contohnya kita ngebuat tadi e-commerce-nya tadi, kemudian ada pembeli, ya, pembeli yang berbelanja dalam e-commerce, itu kita sebut dengan pelanggan eksternal karena dia di luar dari perusahaan, di luar dari perusahaannya kita, dan masih mengenai input ini berkaitan dengan segala sesuatu yang jadi masukan awal ke dalam proses aplikasi, baik itu materialnya, barangnya, jasanya, gitu ya. Jadi input itu bisa jadi segala hal yang berkaitan dengan sumber informasi yang mau diolah, gitu ya. Ada 3 jenis kalau kita analis. Pertama, eh, barang ya, di sisi barang. Kalau dia berkaitan dengan barang adalah produk yang sifatnya karakteristiknya itu bagian fisik, di bagian fisik. Kalau dia berkaitan dengan inputan jasa, gitu ya, apa aja hal tuduhnya atau yang dikerjakan melalui sistem. Ini di bagian jasanya. Kemudian ada inputan informasi, ini berkaitan dengan laporan, gitu ya, laporan data yang masuk, sarannya data yang masuk, instruksi dari pengolahan datanya sampai dengan di sisi datanya. Ini masuk di bagian input. Kemudian ada output. Kalau outputnya jadi segala sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah proses. Jadi kalau tadi mulai dari produk karakteristik di bagian barang, jasa, pekerjaan yang dilakukan, kalau informasi, laporan, saran, instruksi. Nah, kalau output ini adalah apa hasil dari prosesnya, ya. Sama halnya dengan input, output itu bisa berupa barang, jasa, ataupun informasi, tergantung dari kebutuhan dari pengguna sistem atau yang memanfaatkan sistem, baik itu di pihak internal ataukah pihak eksternal. Jadi output itu akan berkaitan seperti itu. Melihat data-datanya dari keluarannya. Nah, sekarang kalau kita gabungin tadi proses, mulai dari kaitan dengan input sampai dengan output. Nah, ada istilah proses bisnis. Nah, apa itu? Kalau kita katakan proses bisnis dari perusahaan, ini artinya kumpulan banyak proses sama aktivitas. Gitu. Jadi apa aja yang berkaitan kumpulan prosesnya dengan aktivitas datanya, nanti akan dibedakan dari 2 kategori. Pertama adalah proses yang inti sama proses pendukung. Jadi kalau dipetain dalam sistem itu ada 2 hal, proses data intinya apa aja, terus proses pendukungnya dalam pelengkapan sistem itu apa aja. Nantinya kalian tulisin, kemudian kalian pertimbangkan ketika mau ngebuat softwarenya atau aplikasinya. Tinggal ditulisin dalam definisi proses bisnisnya. Nah, kita coba lihat dulu apa itu proses inti. Nah, kalau proses inti itu hal yang nggak bisa di jalan sistem, tak? Gitu. Kalau saya bikin kalimat sederhananya, sistem itu nggak bisa jalan dengan baik kalau data proses inti itu nggak clear dari awal, nggak clear dari awal. Jadi proses itu berkaitan dengan identifikasi data. Intinya kita tulis requirementnya apa aja. Jadi mulai dari customer-nya apa, persyaratan pelanggannya apa atau requirementnya, harapannya si pelanggan atau customer expectation-nya apa aja, sampai dengan si pelanggan itu dapat informasi ataupun dia collect data pembayarannya mereka. Ini masuk di bagian proses data inti sebenarnya. Kemudian untuk karakteristiknya, pertama, kalau dia berkaitan dengan kebutuhan pelanggan, ya, kebutuhan pelanggan ini juga masuk sebagai proses inti ya, karena dia berkaitan dengan karakteristik di awal dari sisi pelanggan. Kedua, proses-proses yang berlangsung itu dia berhubungan dengan produk yang diberikan sama pelanggan, gitu ya. Jadi produk yang diberikan kepada pelanggan, ataukah yang lain proses yang transformasikan.
dia transformasikan kebutuhannya si pelanggan menjadi produk yang diinginkan. Ya, jadi produk yang diinginkan. Jadi ada proses inti, khususnya itu bisa berlangsung dengan produk yang diberikan sama pelanggan, ataukah transformasi kebutuhannya. Gitu. Jadi mesti diingat proses inti mulai dari needs-nya, requirement-nya, ekspektasi si usernya, itu adalah prosesnya si users. Jadi kalau ada orang yang mau bikin aplikasi, minta ke kalian, kalian harus tahu prosesnya apa aja yang mesti jalan. Terus apa harapannya si customer sekalian, si pengguna usersnya kalian itu ke dalam sistem. Kalau nggak kedapat, berarti di luar dari hal itu ceritanya. Oke. Nah, yang lain untuk contoh beberapa proses yang sifatnya inti, contoh ya, macam kayak pemasaran, kemudian ada data penjualan, gitu, proses penjualan, ada berkaitan dengan desain produknya, ada bagian pembeliannya, perencanaan produksinya, bagaimana produksi dia dibuat, dijalankan, terus pengiriman ataupun penyerahan produk ataupun jasanya, terus penagihan dan penerimaan pembayaran. Ini semua masuk sebagai proses inti. Nah, proses inti juga kalian bisa identifikasi dengan memilah ya, memilah satu proses dengan proses yang lain. Jadi kalian akan nulis proses satu persatu. Jadi kalian akan nulis satu proses itu satu persatu, dan pengujiannya itu dilakukan dengan mempertimbangkan misalkan apakah proses tersebut itu tidak dikendalikan dengan baik. Jadi apakah proses tersebut tidak dikendalikan dengan baik, itu semua ditaruh dalam proses inti. Nah, proses itu bisa kalian tulis sebagai proses inti kalau dia berdampak langsung terhadap sistem sama report. Contoh, misalkan ya, saya mau bikin laporan keuangan. Berarti ada proses di dalam untuk mentransformasikan data inputan penjualan, ya inputan penjualan dari misalkan sales muncul ke report penjualan, report penjualan akan berimbas ke report keuangan. Jadi contohnya seperti itu. Kita bisa kategorikan bahwa inputan penjualan itu adalah proses inti untuk report keuangan. Ya, jadi diingat lagi satu kali, saya membuat satu sistem untuk aplikasi report keuangan. Terlebih dahulu saya bisa tahu bahwa proses intinya itu adalah di sisi penjualan. Semua inputan data entry yang masuk dalam kategori penjualan itu akan saya munculkan sebagai proses inti di sisi intinya laporan keuangan. Gitu. Nah, adapun juga contoh yang lain macam kayak kepuasan pelanggan, ini untuk dapat insight membuat produk yang lebih bagus, atau melihat kenapa sih pelanggan itu bertahan sama suatu produk, atau melihat juga berapa lama si user itu menghabiskan waktu dalam suatu sistem. Ini semuanya diperlihatkan itu dalam proses bisnis ya. Terus kaitannya juga kayak kinerja keuangan, keamanannya produk, gitu ya, memenuhi persyaratannya yang ditetapkan sama peraturan perusahaan. Ini semua masuk di sisi proses inti. Jadi ingat nah, klasifikasinya proses inti itu kalian bisa deteksi dengan mudah kalau dia berkaitan dengan sistem secara langsung tidak ada gitu proses sistemnya nggak bisa berjalan. Itu yang mesti diingat, mengklasifikasikan si proses inti. Nah, kalau ada inti pasti ada pendukungnya. Nah, proses pendukung itu kayak gimana? Nah, proses pendukung itu adalah proses yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan dengan satu model skema sistem, namun dia mendukung sistem itu bisa lebih baik. Nah, jadi dia mulai dari menambah nilai tambah produknya. Gitu. Contoh, misalkan ya, saya bikin aplikasi penjualan. Proses pendukungnya misalkan bagaimana caranya supaya tampilan dari produknya itu bisa bagus. Oke, saya akan siapkan kolom untuk orang upload data produknya, ataukah memberikan buku panduan terkait dengan foto produk. Nah, itu saya akan tuliskan ke dalam webnya. Nah, itu bisa masuk sebagai proses pendukung. Gitu. Jadi bisa diingat dia bisa masuk sebagai proses pendukung. Intinya, proses pendukung itu adalah proses yang tidak langsung memberikan nilai tambah sama produk ataupun sistem yang kalian buat. Jadi mesti kalian lihat, oh ketika kalian
wawancarai orang, oh ini pendukung sistem, oh yang ini yang inti, jadi kalau nggak jalan itu nggak bisa dipakai. Itu masuk di proses pendukung. Nah, bagaimana dengan pemetaan, akan ada pemetaan di sisi proses bisnis. Jadi karena proses bisnis itu kan turunannya ada banyak, jadi ada jenjang sih, ada mulai dari level 1 sampai dengan level 3. Jadi kalau level 1 ini masih sangat global, masih sangat general, masih sangat bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan lain lahirnya beberapa aplikasi jenisnya. Nah, supaya dia lebih detail, biasanya itu level 1 itu akan di breakdown. Jadi dia akan nulis aktivitasnya itu lebih rinci. Contoh misalkan, level 1 itu saya ngebahas proses riset pasar, proses riset pasar. Ketika masuk di level 2, saya akan interview, kemudian dapat hasilnya, hasil data analisisnya sama aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Saya dari analisisnya itu saya akan turunin lagi, mulai dari saya buat interview lebih detail, saya akan tanyakan sistemnya, saya akan ajukan pertanyaannya sampai dengan jawaban pertanyaannya itu kalian dapat. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan digital entrepreneur sih sebenarnya. Kalau kalian belajar digital entrepreneurship di semester ini, mestinya udah tahu gitu bahwa kalau ngebangun sebuah produk startup digital itu harus kuat di sisi analisis, ya, menganalisis dengan cara apa? Kalian dengan cara mudah melakukan aktivitas interview, mulai dari tanya jawab, pertanyaan, kemudian mengirimkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk ngevalidasi problem, ya, ngevalidasi masalah. Sama juga misalkan kalau kalian lagi nyusun skripsi sih, nyusun skripsi itu akan nulis mulai dari data detailnya, kemudian apa problemnya, kalian ajukan dalam bentuk pertanyaan, sampai pada akhirnya kalian dapat kesimpulan dari pertanyaan tersebut, gitu ya. Dan memastikan bahwa memang di sana ada masalah, bukan hanya masalah yang dibuat-buat. Nah, kalau ada analisis suatu proses bisnis, gitu ya, pasti ada evaluasinya. Nah, ada evaluasi ya. Jadi ingat, ketika udah dapat datanya, narik datanya, kalian tahu evaluasinya berupa apa aja. Pertama, evaluasi di sisi proses. Evaluasi di sisi proses, kemudian ada yang proses bisnisnya, ada proses intinya, dan kalian harus menganalisis ataupun evaluasi juga di proses pendukung. Gitu ya. Ini 4 hal yang terkait dengan sisi evaluasi. Nah, pengolahan bisnis proses yang baik kalau dia akan memberikan keuntungan pada organisasi perusahaan. Apa aja itu? Yang pertama, kita dapat kebutuhan customers itu lebih detail. Ya, kebutuhannya orang yang mau dibuatkan sistem ini lebih detail. Kemudian kita organisir data apa aja yang bisa dikendalikan, kemudian bisa diprediksi untuk muncul di bagian perubahan datanya, baik itu di lingkungan dalam ataupun di luar ya. Kemudian kita bisa perbaiki tingkat penggunaan sumber daya sistemnya itu dari sisi biaya pemakaiannya. Jadi misalkan dia datanya serendah mungkin, kemudian dapat interrelasi dari proses bagian yang dalam ataupun data yang ada dari satu kaitan dengan kaitan yang lain. Ini masuk di pengolahan bisnis prosesnya. Ya. Nah, terkait dengan pembahasan analisis proses bisnis itu pasti akan berkaitan dengan infrastruktur organisasi. Nah, jadi kalau ada kata organisasi tadi di sebelumnya, ini berkaitan dengan 3 hal. Apa aja itu? Pertama, berkaitan dengan manusianya, berkaitan dengan prosesnya, dan terakhir berkaitan dengan teknologinya. Kalau kita bercerita di sisi manusianya, itu bercerita tentang individunya, budayanya, kepemimpinannya. Kalau di sisi proses, dia masuk di bagian operasionalnya, pengembangan solusi sampai dengan proses bisnis. Kalau di sisi teknologi, ya, kita akan bercerita pasti berkaitan dengan hardware dengan software, dan keseluruhan ini yang kita sebut dengan infrastruktur organisasinya. Ini yang mesti diingat ya, kalau analisis proses bisnis itu bagian dari infrastruktur dari sisi organisasi. Nah, perlu diingat kalau kita menganalisis satu proses bisnis, gitu ya. Kalau kita menganalisis satu proses bisnis, latar belakang yang paling penting di dalam sistem itu adalah kalau kalian nggak menganalisis dengan baik aplikasi yang mau dibuat, itu tingkat kegagalan project IT yang kalian buat itu pasti akan tinggi. Karena dari awal kita nggak clear kan
aplikasi apa yang mau dibuat, datanya yang diolah apa aja, inputannya apa aja, outputnya apa aja. Ini yang jadi problem. Ya. Kemudian kesalahan juga pada saat lagi proses pembuatan. Nah, terus project IT-nya sedikit banyak itu akan mengakibatkan perubahan dalam organisasi. Ingat, kalau saya cerita organisasi terkait tiga hal ini ya. Jadi manusia, proses, dan teknologinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau ada cerita ngebahas organisasi seperti itu ya. Nah, untuk karakteristiknya sih, kenapa pendekatannya mesti terstruktur dengan baik? Supaya kita bisa minimalisir resiko sih. Jadi mulai dari bikin datanya dia bisa modular, arsitekturnya itu kebuka, sampai dia memenuhi project IT yang tertentu. Gitu. Jadi lebih detail lah untuk di sisi meminimalisirkan di sisi resiko. Metodenya sih ada beberapa metode dalam penyederhanaan pilar organisasinya. Pertama, kalian bisa dalam model tim. Jadi akan atur aja anggota organisasi yang berkaitan dengan perubahan. Jadi kalau ngebangun startupnya mungkin akan ada bercerita tentang UI UX desainernya, akan ada yang ngebahas di sisi teknikalnya, akan ada yang ngebahas di sisi proses bisnisnya, ya model revenue dan lain-lain itu masuk dalam pendekatan model timnya. Kemudian pendekatan di sisi model proses ini ngebahas tentang aktivitas apa aja yang mesti diambil sama organisasi, gitu ya, biar dia sukses untuk implementasi teknologinya. Kemudian yang ketiga ada model resiko. Jadi model resiko itu dia akan ngefokus pada hal-hal apa aja yang kemungkinan akan muncul dalam aplikasi yang dibuat. Kalau memang mesti dirubah gitu ya, mesti dirubah. Nah, ini dia akan menjamin kesuksesan di sisi proses. Jadi intinya sebaiknya dikelirkan dulu lebih dahulu, barulah barulah kita bisa gunakan dan implementasikan dengan baik. Jadi intinya clearkan dulu di requirement, baru analisisnya enak. Nah, fungsi utama tadi udah lihat ya, tahu titik pemberhentian apa aja, transformasi, umpan balik, dan dia repeatable. Intinya kalau berkaitan dengan titik pemberhentian itu, kita ngebahas titik input dan output datanya, terus apa yang bisa dirubah, gitu ya. Kita transformasi yang mungkin konvensional menjadi digital, kemudian dapat umpan balik datanya apa aja, ya, dan yang terakhir kita bisa ulang, kita bisa ulang datanya, kita bisa lihat apakah dia repeatable sehingga dia menghasilkan data itu yang sifatnya konsisten. Nah, contoh hal yang paling sederhana juga adalah kalau adik-adik sekalian lihat pemodelan di sisi sistem yang sifatnya kayak pakai skala, gitu ya, grafik. Nah, itu kan pasti kegiatan datanya yang masuk repeatable ya. Jadi datanya akan terus masuk sehingga kita bisa tarik datanya. Misalkan laporan penjualan mulai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, berarti dia akan konsisten mulai menginput data di minggu pertama, minggu kedua, sama minggu ketiga. Ya. Nah, terkait dengan titik pemberhentian tadi, input itu bisa kalian atur atau melihat baik berupa data peralatan, material, metode, gitu ya, berkaitan dengan apa aja lingkungan yang dibutuhin, baik itu menghasilkan produk ataupun jasa. Output itu bisa keluaran dari produk yang hasilnya dari suatu proses. Pelanggan itu pengguna dari produk jasa yang dihasilkan, baik itu dari alasan keberadaan dari sisi prosesnya itu sendiri. Kemudian ada batasan akhir. Jadi kalau ngebuat sistem, tahu di mana batasannya antara admin, kemudian tahu batasannya antara akunnya si user keuangan, tahu batasannya antara user yang biasa. Gitu. Jadi kalau admin mungkin bisa mengakses semua keuangan, dia hanya bisa akses menu keuangan. User itu mungkin hanya bisa menginputan data penjualan misalkan. Jadi tahu ya di sisi batasan prosesnya. Dan yang terakhir, titik pemberhentian itu berkaitan dengan kondisi katalis. Jadi apa yang menjadi
inputan asal ya. Jadi misalkan saya mau menarik data grafik penjualan di hari di bulan 1, berarti kondisi katalisnya dia harus muncul dulu inputan sebelumnya ya. Inputan sebelumnya berkaitan dengan penjualan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga kondisi katalisnya kita bisa munculkan laporan bulanan. Itu diingat ya. Jadi kalau nggak ada data yang mau diolah, kondisi katalisnya nggak ada, itu data yang untuk diharapkan itu tidak akan keluar. Nah, terkait dengan transformasi itu apa aja? Tadi kan udah ngelihat titik pemberhentian, ya. Baik itu di input, output, kondisi katalis. Sekarang kita bisa melihat di sisi transformasi data itu berkaitan dengan fisikal, ya, berkaitan dengan fisikal itu perubahan bentuk sama fisik nyata datanya, gitu ya. Jadi fisik data nyatanya, kemudian lokasional datanya, perpindahan dari lokasi atau tempatnya, transaksional datanya, baik itu dia sifatnya konseptual atau masih dalam bayangan namun sudah punya apa namanya, sudah punya report yang bentuk manual, itu bisa jadi data yang bisa kita transformasi. Nah, yang ketiga adalah umpan balik. Umpan balik itu berkaitan dengan 4 hal inti. Pertama, umpan balik itu kita bisa tahu mulai dari kebutuhan sama harapan pelanggan. Jadi kalau membuat sistem, kalian nanyain ke klien kalian, gitu ya, nanyain ke klien kalian, apa sih harapannya mereka dalam sistem yang mau dibuat ini, apa goalsnya ya. Jadi nulis. Nah, di sini kita akan nulis output prosesnya. Apa aja, baik itu output proses yang sifatnya produk ataupun jasa yang dibutuhin sama si pelanggan, gitu ya. Kemudian ada target pelanggan tertentunya, jadi ada translasi kebutuhan dan harapan pelanggannya yang bisa kita kuantisasi. Kuantisasi itu artinya terukur dia punya data, gitu ya. Ada angka yang bisa diolah atau adakah variabel yang bisa diolah. Kemudian ada dari sisi pelanggan, suara pelanggan, biasanya pakai rating, gitu ya, berkaitan dengan suara pelanggan. Kemudian ada target proses, dia sifatnya objektivitas dengan target. Dan terakhir ada namanya suara proses. Jadi suara proses ini kita akan terkait dengan data yang bisa diukur sama evaluasi. Jadi akan kelihatan pelanggan bagaimana kalau mereka menerima produk ataupun jasa. Nah, untuk karakteristik proses, ingat terkait dengan 5 hal. Pertama, kepemilikannya itu mesti diatur dengan jelas. Jadi ingat, mulai dari kepemilikan proses sistem. Jadi dalam satu sistem mungkin akan ada banyak aktor, kalian harus analisis dia, kepemilikannya apa aja, modelnya apa aja, output yang diharapkan dari masing-masing user itu apa aja. Kemudian ada batasannya, ini harus keluar clear key antara output data dengan proses transaksional datanya. Kemudian ada kapasitas datanya, itu keluaran dengan terkait dengan rata-rata output suatu proses. Yang keempat adalah dokumentasi datanya. Dan yang terakhir, dia prosesnya itu bisa dikendalikan. Jadi dia punya kualitas kerja sama umpan balik. Ini masuk di kategori karakteristik proses. Yang lain adalah efektivitas. Ingat, kalau sudah merumuskan, kemudian keluar detailing outputnya, kalian harus pikirkan apakah ini efektif gitu ketika diimplementasikan nantinya. Jadi analisisnya itu sebelum aplikasinya jadi, kita sudah bisa memikirkan efektivitasnya. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak efektif, pertama, ada komplain dari pelanggan. Jadi biasanya kalau kita ngebuat sistem, kalau pelanggannya ada komplain, bisa jadi nggak efektif di sistem yang dibuat. Ya. Kedua, tidak konsisten antara kualitas data outputnya. Kurang perhatian di datanya, tidak ada pengkoreksian datanya, pelanggan itu nggak tertarik, kemudian perlu waktu lama ketika ada trouble. Ini efektivitas itu diukur dari sana. Jadi ingat, kalau berkaitan dengan sistem, nanti kalau diukur ada 6 hal ini, gitu ya, ada 6 hal ini, berarti sistem kita itu nggak efektif. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut lagi. Di efektivitas data. Nah, selanjutnya efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu diukurnya berdasarkan
uh, apa ya, waktu, biasanya sih ukurannya waktu, kemudian beberapa aktivitas yang nggak perlu diulangi. Nah, gejalanya biasa kalau dia nggak efisien itu pertama, orang sering inspeksi data itu yang terlalu banyak gitu ya. Ada redundant, ada inputan data yang 2 kali, yang sebenarnya itu nggak perlu, tapi dia dilakukan 2 kali. Ada pengkoreksian data yang karena rekonsiliasi datanya itu kelebihan, atau misalkan supplier atau misalkan dari sisi kualitas datanya itu yang lama gitu ya diakses, kemudian dia lambat, ataukah dia penyimpanannya gede, itu nggak efisien. Yang terakhir, budget, ketika dia nambah di sisi aktivitas, itu akan menimbulkan biaya produksi. Ini semua masuk di hal ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Intinya kalau di analisis proses bisnis, adik-adik perhatikan nanti yang mana aja yang masuk di kategori tadi ya, 4 fungsi kunci tadi, baik itu input, output, proses dari yang inti, mana proses pendukung. Itu semua diukur dari sisi hal itu. Nah, untuk karakteristik proses yang lain, itu juga bisa berkaitan dengan adaptabilitas. Bagaimana ketika orang merespon, merespon proses datanya, kebutuhan output dengan hambatan internalnya itu udah kedapatan, gitu ya, udah diperoleh, itu bisa masuk di adaptabilitas. Kemudian di sisi pengukuran, kalau pengukuran ini dia basisnya data statistik ya, jadi melihat bagaimana umpan balik datanya, bagaimana biasanya sih saya kalau mengukur aplikasi itu ngelihat dari dashboard. Jadi halaman depan itu kita lihat berapa banyak jumlah user, berapa banyak kali dia mengakses menunya, dan berapa kali klien itu bisa ngelihat datanya. Sedangkan yang lain ada namanya aksi koreksi. Ini berkaitan dengan variasi data yang sifatnya natural. Intinya adalah koreksi itu berkaitan dengan jantung kendalinya si proses. Gitu. Jadi kalau nggak ada data umpan balik, bisa jadi prosesnya itu kehilangan kemampuan karena dia diulangi kualitas datanya dan dia nggak konsisten di sisi karakteristik proses. Ini yang mesti diingat dengan baik. Oke. Untuk jenis sistem itu kalau kita kategorikan berdasarkan fungsionalnya ada 4 ya, baik itu di sisi penjualan, pemasaran, produksi dan fabrikasi, ada yang sifatnya mungkin kayak keuangan dan akuntansi, ataukah aplikasi yang sifatnya membantu sumber daya manusia atau kelola sumber daya manusia. Nah ini masuk dalam satu proses di bisnis dan biasanya kita kategorikan berdasarkan fungsinya atau fungsional berjalan. Sampai di sini ada pertanyaan, ada dek? Halo, anyone? Masih ada di depan layar masing-masing? Sebelum saya lanjut menjelaskan hadiah yang kalian kerjakan, gitu ya. Ada pertanyaan? Anyone? Halo? Halo, 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 halo. Halo. Menurut saya sudah jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tugasnya. Oke, adik-adik untuk tugas di pertemuan kedua ini atau hadiahnya, saya meminta kalian bikin makalah kecil, gitu ya, makalah kecil. Jadi ada alat pemodelan proses bisnis, gitu ya. Macam kayak visio, visual paradigma, kemudian ada macam banyak lah ya untuk pemodelan proses bisnis. Kalian bisa googling. Jadi minimal cari ada 6 ya, ada 6 tools. Kemudian kalian jelasin apa kelebihan datanya sama kekurangan datanya apa. Cari logo icon dari toolsnya, aplikasinya. Kalian kerjakan dalam Word, kemudian upload dalam link drive, kemudian link drive-nya itu kalian submit ke dalam Classroom. Gitu ya. Jadi ada banyak ada Visio, ada Visual Paradigm. Sebelumnya udah pernah sentuh Visio enggak? Ada deh. Halo? Halo? Saya belum, Kak. Belum, Belum. Kak. Kalau flowchart dan lain-lain itu udah pernah enggak? Flowchart, pakai flowchart? Pernah nih. Flowchart Pernah nih. Kalau kemarin kalian kerjain flowchart pakai apa? Pakai Draw.io ya, Kak? Draw.io. Oke, itu tools pemodelan proses bisnis itu deh. Itu contohnya. Jadi Draw.io,
Visio, visual paradigm, kemudian use case juga yang alat untuk bikin tools use case-nya, activity diagram itu sudah masuk di dalam pemodelan proses bisnis. Cari sampel-sampel yang kayak gitu, toolsnya apa aja. Kalau kalian Google ini harusnya ketemu semua. Jadi kalau dicari di Google alat pemodelan proses bisnis muncul tuh semua listnya apa aja. Macam Trello ada juga, itu masuknya pemodelan proses bisnis. Kalian jelasin manfaatnya, kekurangannya, logonya, masukkan semua dalam satu Word, kemudian upload Drive, kumpulin ke dalam Classroom. Dipahami mengenai hadiahnya semuanya? Halo? Halo? Dipahami, Ji? Hadiahnya? Oke. Thank you. Kak, struktur makalahnya jadi bagaimana itu, Kak? Ini intinya kalian nulis misalkan ya satu Visio, nanti akan nulis Visio adalah apa, bla 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 apa, kelebihannya Visio apa, kekurangannya apa, terus logonya Visio itu kayak gimana. Nah, lanjut nomor 2, visual paradigma, jelasin apa itu visual paradigma, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus logonya kayak gimana. Lanjut lagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke? Oke, paham? Gimana? Intinya menjawab ini ya, ada jelaskan kekurangannya, kelebihannya untuk masing-masing di tools tadi, logonya sama penjelasannya itu toolsnya. Oke? Anyone? Aman ya? Oke deh, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya. Sekian dan terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi. Struktur makalahnya bagaimana? Tadi sudah Ibu jelaskan. Astagfirullah. Dimintakan. Contohnya kayak gini nih. Misalkan saya dapatnya Visio ya. Visio. Saya akan kasih muncul logonya satu. Halaman 1 ya, logonya Visio. Saya nulis 1 Visio. Baru jelaskan nih Visio adalah bla 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 apa. Kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu Ji, selesai nih untuk 1 Visio toolsnya. 2 visual paradigm. Kasih muncul logonya nomor 2, terus tulis kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kayak gitu di dia. Lanjut lagi nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Intinya saya minta kalian nyari ada 6 tools, jelaskan kita toolsnya masing-masing, jelaskan kelebihannya sama kekurangannya, dan lengkapi dengan logo ikonnya. Minimal kalau kalian dapat nanti selesai kita dari kampus dan perusahaan minta bikinkan ke alat pemodelan proses bisnis, kalian udah tahu oh ada Visio, ada paradigm. Nanti kalian tahu bahwa oh saya kalau mau bikin proses kayak di industri, saya pakainya visual paradigma misalkan. Oh, saya mau dokumentasi misalkan untuk software, saya pakai Visio misalkan. Saya mau bikin alur kayak flowchart, makanya saya pakai Draw.io misalkan. Kurang lebih kayak gitu. Nggak pakai ada lagi? Isi, Pak. Enggak, Ji. Langsung Ji deh. Tinggal kalian jawab saja. Intinya saya terjawab kan 6 tools ini apa aja yang dipakai. Ya, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau sampul ya, Kak, enggak, Ji. Pakai sampul deh. Halo, pakai sampul, kasihkan nama tak, tetap ada sampul sama nama tak, terus tulis mungkin hadiah pertama, baru bisa. Oke, Natasha, rekamannya saya akan masukkan dalam Classroom ya. Yang kemarin juga upload kayaknya belum sempat saya upload sih, jadi saya upload dulu ke ke YouTube, paling lambat hari ini kok naik. Oke deh, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, atau masih ada, silakan. Ya, sama-sama Natasha, Maya. Kalau udah nggak ada, saya cukupkan. Ya. Terima kasih banyak adik-adik sekalian dan tetap jaga kesehatan ya. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.